Perkenalkan, nama aku Hasna Humayroh dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, semester 3, kelas C. Di sini, aku akan menjelaskan materi dari psikologi kepribadian tentang analisis teori Sigmund Freud dan B.F. Skinner, pemahaman mendalam tentang perilaku manusia. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Sigmund Freud adalah psikolog asal Australia yang dikenal dengan teori psikoanalisis, berfokus pada alam bawah sadar manusia dan konflik internal kepribadian. B.F. Skinner adalah seorang behavioris asal Amerika Serikat yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan memengaruhinya melalui operan kondisional. Materi yang pertama yaitu konsep teori Sigmund Freud. Yang pertama, struktur kepribadian. Ada ID, bagian impulsif yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Contohnya, keinginan makan, tidur, dan bermain. Selanjutnya ada ego, bagian rasional yang bertindak berdasarkan prinsip realitas. Contohnya, menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Selanjutnya, superego, bagian moral yang bertindak sebagai pengendali. Contohnya, rasa bersalah saat melanggar norma. Ketiga bagian ini sering berkonflik, menciptakan dinamika perilaku manusia. Yang kedua ada tahapan perkembangan psikoseksual. Oral, dari 0 tahun sampai 1 tahun. Kepuasan melalui mulut, contohnya menyusui. Anal, 1 sampai 3 tahun. Kepuasan dari mengontrol buang air, contohnya toilet training. Phalange, 3 sampai 6 tahun. Kesadaran terhadap gender dan keluarga, contohnya kompleks Oedipus. Laten, 6 sampai 12 tahun. Fokus pada aktivitas sosial dan pendidikan. Genital, 12 tahun ke atas. Fokus pada hubungan seksual dan kedewasaan. Selanjutnya yaitu konsep teori B.F. Skinner. Yang pertama, prinsip operant conditioning. Reinformation atau penguatan. Positifnya, memberikan stimulus menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Contohnya, memberi hadiah jika siswa menyelesaikan tugas. Negatifnya, menghapus stimulus tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Contohnya, mengurangi tugas jika siswa hadir tepat waktu. Punishment atau hukuman. Positif, menambahkan stimulus tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Contohnya, memberi teguran jika siswa membuat salah. Negatifnya, menghapus stimulus menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Contohnya, mencabut hak bermain jika siswa tidak belajar. Selanjutnya, penerapan teori dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada teori dari Freud, konflik kepribadian. Siswa yang lebih memilih bermain game daripada belajar karena dorongan ID. Solusinya, melatih ego untuk membuat jadwal yang seimbang antara bermain dan belajar. Terapis menggunakan pendekatan skinoanalisis untuk membantu memahami konflik bawah sadar. Yang kedua ada Skinner. Teori dari Skinner yaitu pendidikan, penguatan positif. Guru memberikan stiker bintang untuk siswa yang berprestasi. Penguatan negatifnya, guru tidak memberikan pekerjaan rumah tambahan bagi siswa yang aktif di kelas. Parenting memberikan hadiah kecil seperti waktu bermain tambahan untuk anak yang berperilaku baik. Selanjutnya, analisis solusi terhadap masalah. Masalahnya, seorang siswa lebih suka bermain game daripada belajar. Solusi berdasarkan teori Freud,
mengidentifikasi konflik antara ID ingin bermain dan superego ingin sukses, memberikan konseling untuk membantu siswa menyeimbangkan kebutuhan bermain dan tanggung jawab belajar. Solusi berdasarkan teori Skinner, yaitu penguatan positif dari orang tua, memberikan hadiah kecil jika siswa belajar selama 2 jam sehari. Hukuman negatifnya, waktu bermain dikurangi jika siswa tidak menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Menurut teori Ford, konflik kepribadian antara ID, ego, dan superego membentuk perilaku manusia. Dan menurut teori Skinner, yaitu perilaku dapat diubah melalui reinforcement dan punishment. Kedua teori memberikan wawasan penting dalam memahami dan memengaruhi perilaku manusia. Terima kasih semuanya yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dadah!